Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu reporting various income statement atau disebut juga artinya dengan pelaporan dalam laporan laba rugi. Kemudian di sini kita tujuannya adalah ingin menjelaskan bagaimana melaporkan pos-pos yang ada dalam laporan laba rugi. Oke. Ini adalah gross profit, kemudian bagaimana cara menghitung gross profit ini sendiri, gitu ya. Jelaskan di sini bahwa computed by deducting cost of goods sold from net sales. Jadi didapatkan dengan cara mengurangi cost of goods sold dari net sales sendiri ya. Jadi misalnya sebuah perusahaan kita ingin mengetahui berapa nih laba brutonya, gross profit ini dikenal juga dengan laba bruto ya. Jadi dengan mengurangi cost of goods sold, ini adalah beban pokok penjualan ya dari pendapatan penjualannya neto gitu. Nah, kemudian provide useful number of evaluated performance. Jadi ketika pengungkapan pendapatan penjualan neto ini, dia tadinya kan tujuannya apa? Karena suatu perusahaan itu dia melaporkan pendapatannya rutin gitu kan. Kemudian perusahaan dia mengungkapkan pendapatan yang juga tidak biasa, jadi maksudnya sifatnya insidental gitu sebagai pendapatan dan beban lainnya. Jadi akan ada analisa agar bisa kita menilai dan juga memahami adanya tren pendapatan nih dari operasi yang dilakukan. Ya, nah kemudian juga pelaporan laba bruto ini dia juga memberikan informasi untuk bisa mengevaluasi, ya kan, evaluating performance. Kemudian dia juga memprediksi nanti nih apa yang akan terjadi di laba di masa depan gitu. Jadi ya, nah pembaca laporan mungkin mempelajari tren laba brutonya nih untuk dia memahami gimana ya kira-kira adanya competitiveness dalam mempengaruhi laba bruto ini. Jadi adanya income statement ini kita bisa juga fokus pada laba bruto di mana nanti akan bisa dilihat beberapa evaluasi dan juga bagaimana pendapatan di masa depannya akan diprediksi. Oke. Nah, kemudian ada informasi tambahan di sini bahwa unusual or incidental revenue. Jadi kalau misalnya ada revenue yang incidental sifatnya itu disclose di other income and expenses. Oke, kemudian ada lagi namanya laba dari operasi. Jadi kalau tadi kan dia gross profit, sekarang income from operation. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Ini bisa kita tentukan laba dari operasi itu dengan mengurangi beban penjualan dan juga administrasinya, gitu ya. Sebagaimana pendapatan dan beban lainnya dari laba bruto. Jadi kalau misalnya laba dari operasi itu dia akan menyoroti pos-pos yang mempengaruhi aktivitas bisnis yang rutin gitu sifatnya, ya. Nah, jadi laba dari operasi ini sebenarnya ini yang menjadi ukuran yang sering digunakan juga oleh para analis untuk dia memprediksi nih kira-kira jumlah dari arus kas masa depannya berapa gitu. Jadi ini yang karena dia highlight item that affect regular business activities ya kan. Nah, di sini dia digunakan untuk memprediksi jumlah, timing dan juga ketidakpastian arus masa depan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini kita membahas tentang klasifikasi dari beban, expense classification. Ya, jadi dalam hal ini itu ada nature and function. Jadi maksudnya adalah perusahaan itu kan dia diharuskan ya untuk bisa menyajikan beban gitu kan yang dia bisa klasifikasikan nanti berdasarkan sifatnya. Misalnya di sini contohnya kayak ada biaya bahan baku, kemudian ada misalnya biaya tenaga kerja, ya ada beban apa lagi nih, ada beban iklan, beban pengiriman gitu. Atau misalnya kalau dia berdasarkan fungsinya itu biasanya dia contohnya itu kayak beban penjualan gitu kan, kemudian ada juga beban administrasi. Jadi itu analisis bebannya gitu. Jadi analisis beban ini itu diklasifikasikan berdasarkan sifat dan juga berdasarkan fungsinya, gitu ya. Kemudian berikutnya, kemudian
Jadi di sini ada dua metode ya. Jadi nature and function. Nature ini berarti sifatnya, kemudian function ya berarti berdasarkan fungsinya, gitu kan. Nah, keuntungan dari metode-metode yang berdasarkan sifat dari beban itu sendiri, kayak misalnya nature of expense method, itu mudah diterapkan karena dia nggak memerlukan alokasi beban untuk fungsi yang berbeda. Ya, kebayang nggak ada alokasi ya? Maksudnya gini. Jadi misalnya nih sini ada cost of material yang digunakan berapa gitu kan, direct labor-nya berapa, itu tidak ada pengalokasian. Jadi untuk perusahaan manufacturer nih misalnya yang harus mengalokasikan biaya ke produk, jadi dengan menggunakan pendekatan yang nature ini atau sifat ini, maka kalau misalnya ada alokasi, berarti memungkinkan perusahaan untuk melaporkan beban itu tanpa dia membuat alokasi yang nggak logis gitu. Jadi maksudnya ketika ada suatu biaya misalnya 1 juta nih untuk apa ya, untuk beban untuk pengiriman misalnya, itu kan udah jelas untuk delivery expense, jadi tidak ada pengalokasian. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan metode yang kedua yang di function ini berarti dia adalah metode fungsi beban ini. Sebenarnya ini juga dianggap sebagai metode yang lebih relevan lagi, karena dia mengidentifikasi apa sih yang menjadi trigger dari biaya utama yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya, sehingga ini bisa membantu juga nih untuk yang user gitu ya, dalam dia menilai apakah jumlah itu sesuai dengan pendapatan. Jadi misalnya keterbatasannya itu kalau metode ini dia adalah misalnya ada alokasi biaya ke berbagai macam fungsi, nah itu mungkin nggak logis sehingga klasifikasi bebannya itu dapat menyesatkan. Nah itu sebenarnya salah satu kelemahannya. Kayak depreciation expense itu kan harus ada dialokasikan juga, ya. Nah, jadi kita akan coba lihat ya bagaimana ini ya ini adalah fungsinya. Jadi ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Jadi contohnya tadi udah teman-teman lihat ya, apa aja klasifikasi di sini. Kemudian sebagai contoh nih, jadi ada Tellaris. Jadi firm of Tellaris ini adalah semacam kantor akuntan ya, karena dia kan di sini perform audit gitu kan, from tax and consultant ya. Ya berarti dia di sini adalah mempunyai pendapatan dan beban sebagai berikut ya teman-teman. Kita lihat di sini. Oke, jadi di sini pendapatannya berapa? Pendapatan jasanya kita lihat di sini adalah 400.000 euro gitu kan. Kemudian ada cost of service. Cost of services berarti biaya dari jasanya gitu kan. Gajinya, gaji dari karyawannya 145. Kemudian di sini supplies expense apa? Beban perlengkapannya gitu kan. Kemudian ada juga selling expense, beban penjualannya, ada beban iklan, beban entertainment, hiburan gitu kan, dan juga ada beban administrasi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita lihat ketika Tellaris ini dia menggunakan pendekatan dari yang dua tadi. Kita lihat di sini dia menggunakan adalah pendekatan sifat ya, nature of expense approach. Jadi kalau misalnya dia menggunakan pendekatan sifat beban, jadi laporan laba ruginya itu dia menyajikan nih masing-masing dijelaskan nih masing-masing pos bebannya ya. Nah, oke. Dan tapi dia nggak mengklasifikasikan bebannya jadi beberapa subtotal. Jadi dia langsung aja bikin in detail satu-satu, nggak yang misalnya kalau kayak tadi kan kalau di soal ini kan dia disebutkan ya cost of service apa selling expense. Kalau ini kan dia langsung menjabarkan purpose-nya gitu ya. Dia nggak yang misalnya jumlahin dulu nih di sini berapa 145 tambah 10.000 berapa gitu kan. Kemudian tambahin nggak gitu. Dia langsung melihat kepada detail masing-masing pos bebannya gitu ya, sehingga dapatlah di sini net income-nya adalah 205.000. Nah, kemudian apa perbedaannya dengan function? Nah, kalau misalnya pendekatannya lewat fungsi, ini sebenarnya dalam praktek ini juga umum ya digunakan ya. Meski banyak juga perusahaan yang percaya bahwa kedua metode ini memiliki keunggulan masing-masing gitu ya. Jadi perusahaan yang menggunakan pendekatan fungsi beban untuk laporan laba ruginya, tapi dia misalnya menyediakan ada nih perincian bebannya gitu.
Ya, jadi ada juga yang mungkin dia mix. Nah, jadi dalam ilustrasi ini kan kelihatan ya teman-teman, kalau ini berarti dia tidak menyajikan satu-satu kan, dia lebih ke cost of service totalnya berapa gitu. Ada juga perusahaan yang buat misalnya cost of service di bawahnya, apalagi detailnya 2 di sini. Cost of service tadi kan ada gaji ya, gaji staff-nya gitu kan, ada beban perlengkapannya, supplies expense di sini. Kalau ini kan dia langsung totalin gitu. Ya, kelihatan ya perbedaannya ya. Nah, kalau misalnya dalam diskusi berdasarkan standar IASB dan juga FASB, itu tentang penyajian laporan keuangan ini juga sebenarnya merekomendasikan pendekatan ganda yang digunakan. Jadi bisa juga apa ya, kayak misalnya pendekatan fungsi beban gitu kan, yang dilihatkan pada contoh sebelumnya gitu ya. Nah kemudian ya, ini generally used in practice, although many companies believe the approach of merit. Jadi sebenarnya function ini yang banyak digunakan, walaupun sebenarnya melalui beberapa macam apa ya informasi dan juga research dan perdebatan bahwa sebenarnya kedua approach itu juga baik untuk digunakan begitu ya. Oke. Nah berikutnya adalah kita lihat di sini. Nah, jadi sekarang kita masuk ke gain or losses. Jadi ini adalah ilustrasi dari number of unusual item. Ini maksudnya jumlah pos yang tidak biasa dilaporkan oleh perusahaan besar gitu ya. Dia ada beberapa pos-pos yang tidak dilaporkan. Jadi sebenarnya apa sih yang harus dimasukkan dalam laba neto itu sebenarnya masih menjadi apa ya semacam kontroversi gitu ya teman-teman ya. Jadi misalnya apakah dia sebaiknya melaporkan keuntungan dan kerugian dan koreksi atas pendapatan bebannya juga nih tahun sebelumnya gitu kan. Atau dia sebagai bagian dari saldo laba. Jadi atau misalnya ada juga perdebatan atau sebaiknya perusahaannya menyajikan pada laporan laba ruginya terlebih dahulu nih, kemudian dia masukkanlah ke saldo laba. Karena sebenarnya hal ini krusial ya karena jumlah atau besar pos itu sangat potensial juga sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau yang ini adalah ilustrasi di mana hasil dari identifikasi jenis-jenis perusahaan yang paling umum gitu ya, serta jumlah keuntungan dan kerugian yang dilaporkan dalam surveinya terhadap beberapa perusahaan besar. Nah, di sini ada namanya restructuring charge, jadi lebih dari berapa persen nih kira-kira ya kalau misalnya kita lihat 202 dari total nih ada 40% di perusahaannya itu melaporkan beban restrukturisasi. Nah, apa nih yang di sini yang terkandung dalamnya itu adalah write off. Ya, ada penghapusan. Jadi kayak lebihnya berarti itu perusahaan yang disurvei untuk melaporkan beban operasi yang dihentikan ini selebihnya di sini ya ada ini totalnya kan berarti 289 di sini write down dan juga restructuring charge-nya di sini. Ya. Nah, jadi sebagian besar perusahaan dia mencatat juga nih penghapusan nilai aset atau keuntungan atas penjualan asetnya. Ya. Kemudian jadi kita sudah bahas juga tadi di awal gitu ya bahwa praktek pelaporan laba untuk menghindari informasinya itu supaya tidak bersifat apa ya promosi. Jadi maksudnya memang real gitu kan. Nah, jadi mengembangkan kerangka dasar untuk pelaporan keuntungan dan kerugian itu sebenarnya sangat penting juga nih teman-teman agar bisa kita mengetahui informasi laba yang benar-benar bisa diandalkan gitu kan. Nah, kemudian berarti hal-hal yang perlu diperhatikan adalah fokus labanya itu harus benar-benar real gitu ya. Jadi apakah secara langsung atau tidak langsung itu terkait dengan operasi, kemudian dia memberikan kontribusi kepada profitabilitas dari jangka panjangnya. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini dikatakan bahwa ISB takes the position that both revenue and expenses and other income and expenses should be reported as part of income from operation. Nah, ISB dia menyatakan bahwa pendapatan dan beban serta penghasilan ya kan dan beban lainnya itu dia harus dilaporkan dari bagian
dari laba operasi. Nah, um, misalnya di sini can provide additional line item. Jadi misalnya di sini ya tidak akan tepat juga jika perusahaan itu dia mengabaikan pos yang saya udah jelas-jelas ada kaitannya erat nih dengan operasi gitu. Misalnya kayak ada penghapusan persediaan ya, kemudian ada yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya ada beban restrukturisasi ya dan relokasi. Karena pos-pos ini sebenarnya dia jarang terjadi gitu kan atau tidak biasa dalam jumlahnya. Nah, begitu juga ketika ada diabaikan pos-pos dengan alasan bahwa pos itu tidak melibatkan arus kas nih, nggak melibatkan cash flow nih gitu. Kayak misalnya beban penyusutan, amortisasi, nah itu ya tidak tepat juga kalau misalnya disampaikan seperti itu gitu kan. Nah, namun perusahaan itu bisa dia membuat additional line item. Jadi maksudnya adalah informasi tambahan yang memberikan judul gitu ya atau subtotal ketika penyajian dari pos itu relevan dengan entities financial performance, relevan dengan bagaimana pemahaman kinerja keuangan entitasnya gitu. Bisa juga dibuatkan. Ya. Nah, ini adalah beberapa item that may need disclosure kata gitu. Jadi IFRS dia menunjukkan bahwa pos tambahan yang mungkin memerlukan pengungkapan, jadi perlu ada pengungkapan dalam laporan laba rugi. Ini tentu untuk bisa membantu user juga untuk dia memprediksi nih berapa jumlah waktu, berapa juga ketidakpastian dari arus kas nanti di masa depan, dia bisa lihat dari situ. Oke. Nah, contoh-contoh yang pos yang nggak biasa yang dibutuhkan disclosure itu adalah ini pertama losses on write down of inventory to net realizable value. Jadi dia kerugian atas adanya penghapusan persediaan ya terhadap nilai realisasi neto atau nilai aset tetapnya ke jumlah yang mungkin nanti dia recoverable. Jadi recoverable money jumlah yang dipulihkan dan kemudian juga ada reversal dari yang sudah dihapus itu. Jadi juga ada nanti istilahnya reversal of write down. Ya sudah dihapus kemudian dibalikan lagi. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu adalah losses on restructuring activities of the company. Jadi maksudnya adalah kerugian atas adanya restrukturisasi atau aktivitas perusahaan serta adanya kemudian mungkin ada pembalikan dari penyisihan tadi gitu kan untuk beban restrukturisasi itu. Jadi ini juga item-item yang butuh dilakukan disclosure. Nah, berikutnya itu adalah gain and losses, keuntungan dan kerugian atas adanya disposal. Jadi disposal of item ya berarti dia pelepasan dari pos aset itu gitu kan. Nah, kemudian ada yang namanya litigation settlement. Jadi litigation ini ya berkaitan dengan adanya penyelesaian tuntutan hukum itu juga harus disampaikan, ada dibutuhkan dalam disclosure. Kemudian ada other reversal, jadi adanya misalnya pembalikan dari liabilities. Nah. Oke, jadi sebagian besar perusahaan dia melaporkan pos ini tuh sebagai bagian dari operasi dan juga mengungkapkan nih kalau jika jumlahnya material berarti dia harus ungkapkan juga secara terperinci. Jadi misalnya ada juga beberapa perusahaan yang dia hanya menunjukkan setiap pos itu sebagai bagian yang terpisah dia dari laporan laba rugi itu, teman-teman. Ya, kemudian ada juga perusahaan lain dia menggunakan keterangan dengan misalnya other income and expense, juga ada kayak gitu. Nah, kemudian juga ada dalam rincinya dia akan buat dalam catatan atas laporan keuangan. Oke. Nah. Oke, nah berikutnya ini adalah still about reporting various income. Ya, kita akan lihat dulu. Nah, di sini, untuk hal ini itu judulnya berkaitan dengan income before income tax. Jadi maksudnya laba sebelum pajak penghasilan. Nah, oke, ini adalah ilustrasi, ya. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi ini sebuah perusahaan, kita lihat di sini ya, presentation of finance cost.
network rail. Jadi dia menghitung laba sebelum pajak penghasilannya itu dia dengan cara gimana dia mengurangkan beban bunganya ya dari laba operasi. Jadi kalau misalnya berdasarkan IFRS perusahaan itu dia harus melaporkan biaya pendanaan itu pada laporan laba rugi. Ya. Nah, kenapa dibutuhkan? Karena dia harus membedakan nih antara aktivitas bisnis perusahaannya, ya kan, dengan kemudian bagaimana aktivitas bisnis, kemudian aktivitas dari pendanaannya sendiri, ya, pendanaan, bagaimana dia bisa memperoleh modalnya, oke? Nah, jadi ketika misalnya perusahaan dia harus melaporkan berapa biaya pendanaannya ya ketika pada laporan laba rugi. Nah, alasannya apa? Karena dia harus membedakan antara aktivitas bisnis perusahaannya juga dengan aktivitas pendanaan tadi kan. Nah, pada beberapa macam tertentu ya atau kayak kasus tertentu juga biaya pendapatan itu dia mencakup juga dengan beban bunga. Maaf, maksudnya saya biaya pendanaan maksudnya, sorry. Biaya pendanaan itu mencakup beban bunga. Jadi dalam situasi lain itu perusahaan dia akan saling hapus nih nanti antara beban bunganya. Ya. Misalnya nih seperti yang ada teman-teman lihat di layar sekarang. Jadi ini bagaimana network rail dia menjadikan biaya pendanaannya itu dia hanya mencakup beban bunga aja. Ya, jadi ini biaya pendanaan ini finance cost ya maksudnya di sini. Kemudian ini ada 10 biaya pendanaannya, ada bunga dalam pinjaman bank, kemudian ada ini interest on bond ini adalah bunga obligasi ya yang diterbitkan dalam program penerbitan utang, kemudian ada lagi dia bunga obligasi yang diterbitkan dalam program wesel bayar, kemudian juga ada bunga atas commercial paper ini surat berharga ya, kemudian ada interest on obligation, bunga atas kewajiban sewa pembiayaan gitu. Nah, jadi total biaya pinjamannya atau total borrowing cost-nya itu adalah 1.106. Nah, kemudian dia dikurangi dengan jumlah yang termasuk dalam biaya perolehan aset. Ya, jadi sehingga dapatlah nanti total finance cost. Jadi total biaya pinjamannya itu yang bunga pinjaman, bunga obligasi itu kan dikurangi dengan jumlah termasuk dalam biaya perolehan aset kualifikasinya atau qualifying asetnya ya. Nah, itu nanti dalam total biaya pendanaannya. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa biaya pinjaman termasuk dalam biaya perolehan aset kualifikasi karena asetnya itu dibiayai oleh grup. Jadi makanya dikurangi di situ ya biaya perolehan aset kualifikasinya. Nah, untuk suku bunganya rata-rata itu adalah 5%. Oke, jadi finance cost ini itu harus di reported on income statement juga. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kadang-kadang beberapa perusahaan dia lebih bikin saling hapus pendapatan bunganya dengan beban bunga dan dia mengidentifikasi sebagai biaya pendanaan di situ maksudnya. Ya. Kemudian di sini adalah kaitannya dengan net income atau laba neto ya. Jadi kalau misalnya represent income after setelah revenue and expenses, jadi untuk memperoleh laba neto ini perusahaan itu mengurangi laba sebelum pajak penghasilan. Ya, dengan pajak penghasilan. Jadi laba netonya itu dia mencerminkan laba setelah semua pendapatan dan beban semua periode itu dia sudah perhitungkan ya, all revenue, and expenses. Saya nggak bisa pakai, saya pakai ini revenue and expenses ya, semuanya itu diperhitungkan ya untuk periode yang diperhitungkannya, maksudnya periode yang are considered ya. Nah, laba neto itu diperhitungkan sebagai ukuran yang penting juga nih, paling penting sebagai keberhasilan ataupun kegagalan dari sebuah perusahaan untuk jangka waktu tertentu gitu ya. Oh no, gimana nih saya harus erase. Okay, I didn't find my cursor. Ya, okay. Nah, oke sebentar ya. Oke, ada kesalahan teknis nih di sini.
Nah, kemudian juga view as by many most important measure. Jadi ini adalah yang sangat penting ya untuk menilai kegagalan dan keberhasilan dari suatu perusahaan. Nah, jadi kalau dalam hal ini kita lihat ya nanti di sini dia terlalu mendalam juga menjelaskan di slide-nya ya teman-teman ya. Jadi misalnya dalam hal ini tadi kayak pajak penghasilan itu biasanya dilaporkan pada laporan laba ruginya tepat sebelum laba netonya itu. Jadi sebelum laba neto. Jadi karena bebannya itu tidak dapat dihitung sampai semua pendapatannya ditentukan, gitu kan? Nah, kemudian ini berikutnya adalah laba per saham ya, atau earning per share. Nah, oke. Jadi perusahaan itu dia biasanya meringkas hasil operasinya itu dalam satu angka penting ya. Jadi misalnya laba neto, kemudian dalam keuangan dia secara luas angkanya itu lebih ringkas lagi gitu. Jadi tujuannya kita di earning per share ini adalah mengidentifikasi di mana melaporkan informasi laba per sahamnya itu nanti di mana akan diinformasikan dalam laporan laba rugi, ya. Nah, jadi lebih indikator bisnis yang paling signifikan juga itu adalah laba per saham atau earning per share, ya. Jadi perhitungannya laba per saham itu ya ini yang teman-teman lihat di layar ini itu adalah laba neto net income ya, kemudian dikurangi dengan preferred dividends, berarti itu dividen saham preferen ya. Artinya teman-teman tahu ya laba yang tersedia untuk pemegang saham, maksudnya dividen saham preferen, jadi dia dividen dari saham preferen ya. Kemudian dibagi dengan weighted average ordinary share, itu maksudnya rata-rata tertimbang saham yang saham biasa yang beredar gitu. Contohnya kita lihat ada contohnya di sini ya. Jadi ini adalah significant business indicator. Kemudian dia juga mengukur berapa dolar atau uang yang dihasilkan oleh each ordinary share saham biasa ya. Kemudian harus di disclose dalam income statement. Nah ini adalah contohnya teman-teman. Nah contohnya adalah Lancer Incorporation dia melaporkan ada net income sebesar 350.000 ya. Kemudian dia mengumumkan akan membayar dividen nih sebesar 50.000 per tahun. Dollar ya. Nah, kemudian the weighted average number of ordinary share atau rata-rata tertimbang dari saham biasa yang beredar pada tahun ini itu adalah 100.000 saham. Ya, kemudian Lancer mengcompute earning per share-nya sebagai berikut. Dia akan menjumlahkan dengan rumus yang tadi teman-teman udah ya. Pertama adalah laba neto ya, net income dikurang dengan preferred dividends, kemudian dibagi dengan weighted average. Berarti di sini diketahui net income sebesar 350.000. Kebalik dia, oke. Kemudian dikurang dengan preferred dividends-nya itu adalah 50.000 dibagi dengan 100.000 sehingga dapatlah laba per sahamnya itu adalah $3 per share, ya. Nah, jadi laba per saham itu dia mengukur jumlah dolar yang diterima oleh masing-masing saham biasa gitu. Jadi dia tidak merepresentasikan berapa jumlah yang dibayarkan ya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Oke. Nah, kemudian prospektus, kemudian ada laporan tahunan kepada pemegang saham biasa. Itu biasanya dia menggunakan rasio laba neto per saham atau laba per saham. Jadi misalnya media keuangan, kemudian ada sekuritas analysis, ya, dia juga fokus kepada LPS ini. Jadi pentingnya LPS ini, teman-teman, itu dia perusahaan akan mengungkapkan laba per sahamnya itu pada lembar muka laporan laba ruginya nanti gitu. Nah, jadi banyak juga perusahaan dia memiliki misalnya ada struktur modal sederhana, itu dia hanya mencakup saham biasa aja gitu kan. Nah kemudian berikutnya adalah kita akan lihat discontinued operation. Discontinued operation ini maksudnya adalah kalau dilihat dari artinya teman-teman tahu discontinued ya berarti sesuatu yang tidak dilanjutkan lagi gitu atau mungkin dihentikan gitu ya. Nah, ini adalah sebuah component of entity that either has been disposed of. Jadi ada mungkin dia di disposed atau mungkin dia tidak
atau misalnya dia dijual, held for sale gitu ya, dijual. Jadi dia misalnya ada pelepasan, kemudian dia misalnya hasil merupakan, ya itu kategorinya. Jadi kan tadi sudah diilustrasikan ya di gambar sebelumnya teman-teman, bahwa tadi kan sudah ada ya di page sebelumnya, I think yang tadi ada keuntungan dan kerugian itu loh teman-teman, ada kayak restrukturisasi. Nah ini yang paling umum dari pos yang tidak biasa itu adalah operasi yang dihentikan. Ya, jadi ISB dia mengidentify, sorry, kenapa dia balik ya? Wait. Oke. Nah, jadi ISB dia mengidentifikasi operasi yang dihentikan atau discontinued operation itu di komponen dari entitas yang sudah dilepaskan atau mungkin diklasifikasikan sebagai held for sale. Jadi dia dimiliki untuk dijual gitu ya, untuk dijual ya. Dan juga dia merupakan major line of business. Dia juga merupakan bisnis utama, ya, lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi. Kemudian dia juga part of a single, ya maksudnya coordinated plan to dispose ini maksudnya adalah dia bagian dari rencana tunggal yang dikoordinasikan bersama nih untuk dia melepaskan lini bisnis utamanya. Kemudian dia juga merupakan subsidiary acquired exclusively with a view, jadi maksudnya merupakan entitas anak yang diakuisisi dia secara eksklusif ya untuk bisa dijual kembali gitu. Nah, ya. Jadi untuk kita bisa menggambarkan ya mungkin teman-teman ya. Jadi misalnya ada perusahaan Johnson ya, Johnson di Amerika Serikat itu yang dia memproduksi dan menjual produk konsumen juga gitu kan. Nah, dia punya beberapa kelompok produk ya kan. Ada punya lini produk, mereknya juga beda gitu kan. Misalnya kelompok produknya itu yang membedakan operasi dan arus kas dari operasi perusahaannya itu. Nah, jadi setiap kelompok produknya itu adalah komponen dari perusahaannya gitu kan. Nah, kalau misalnya ada yang didispose atau dilepaskan, maka yang tadi yang dilepaskan itu dikategorikan sebagai discontinued operation, ya, operasi yang dihentikan. Ya, jadi misalnya juga ada contoh lain ketika perusahaan Soft Sewing Corporation dia punya kerugian misalnya sebuah merek ya, jadi ada satu merek dalam kelompok produk perawatan kecantikan yang dia punya. Akhirnya dia harus memutuskan nih untuk menjual bagian dari bisnisnya itu. Ya, perusahaan itu dia akan menghentikan nih semua keterlibatan untuk keberlanjutan kelompok produknya itu yang setelah penjualan. Nah, dalam hal itu si soft sew dia akan mengeliminate operasi dari arus kas kelompok produk yang tadi yang merugikan itu. Ya, dan itu dilaporkan sebagai discontinued operation. Ya. Oke. Nah, oke. Kemudian di sini ya. Nah, kemudian perusahaan itu melaporkan keuntungan atau kerugian itu dari dia pelepasan dari komponen bisnisnya tadi ya sebagai operasi yang dihentikan ya teman-teman ya. Dan dia juga melaporkan hasil operasinya nih, the result of operation dari komponen yang hasil operasi dari komponen yang telah ya atau misalnya akan dia lepaskan secara terpisah dari operasi yang dilanjutkannya. Tuh. Nih separated ya. Sorry, saya bisa highlight tadi. Oke. Sorry teman-teman, lihat kursor saya yang di sini ya. Saya takut nanti highlight terus tiba-tiba hilang lagi. Gitu ya. Jadi will be disposed separately from continuing operation. Jadi dia akan dipisahkan. Kemudian perusahaan juga menunjukkan adanya dampak dari operasi yang dihentikan itu setelah nanti dia dikurangi pajak nih. Ya, sebagai kategori yang terpisah setelah dia operasinya itu dilanjutkan. Ini sebagai contohnya atau ilustrasinya. Jadi KC Product dia adalah sebuah perusahaan yang highly diversified company. Jadi sangat terdiversifikasi gitu ya. Jadi dia memutuskan untuk menghentikan oke ya.
tadi dia apa, decide to discontinue its electronic division. Jadi dia menghentikan rencananya ada satu divisi elektronik nih gitu. Nah, selama tahun berjalan juga nih, during the current year, the electronic division lost 300 pounds sterling net of tax. Kemudian Casey sold the division at the end of the year at a loss 500. Ya, jadi selama tahun berjalan itu divisi elektronik itu dia mengalami kerugian nih sebanyak 300.000 setelah dikurangi pajak. Nah, kemudian dia menjual si Casey ini, dia menjual divisinya itu pada akhir tahun ya dengan kerugian sebesar 500.000. Oke. Nah, jadi dalam hal ini kita akan melihat bahwa income from the continuing operation sebelumnya laba dari operasi yang dilanjutkan itu adalah senilai berapa dia? 20 juta ya, income diketahui di sini 20 juta. Nah, kemudian operasi yang dihentikan, discontinue operation-nya apa? Loss dari operation-nya, net of tax-nya 300.000 ya setelah pajak, kemudian loss on disposal, kerugian karena dia melepasnya, itu ada 500.000, sehingga didapatkan total loss of discontinue operation-nya ada 800.000 ya, dan net income-nya sekarang itu menjadi 19.200.000. Ya, jadi itu kira-kira gambarannya tuh teman-teman. Perusahaan dia menggunakan laba dari operasi yang dilanjutkan hanya kalau misalnya keuntungan dan kerugian dari operasi yang dihentikan itu ada. Ya, ada keuntungan, kemudian ada kerugian dari discontinue operation. Ya. Kemudian a company that report discontinued operation must report per share amount for their line of item. Jadi ya harus dilaporkan juga. Jadi perusahaan yang dia melaporkan operasi yang dihentikan atau discontinue tadi, teman-teman, dia juga harus melaporkan per jumlah saham untuk itemnya yang di depan itu ya, pada catatan laporan atas laporan keuangan juga dijelaskan nanti. Ini ilustrasinya teman-teman ya. Nah, ini adalah urutan datanya ini, kan ini udah sampai ke sini, kemudian ada income. Ini contohnya dari Proquito Industries. Nah, income from continuing operation, kemudian discontinue di sini ya, ada lost, ya, kemudian di sini dapatlah 36.000, kemudian, nah di sini kan dia nggak lost ya, kalau tadi kan sama-sama lost, berarti masih bisa tercover kan, 36.000, kemudian dapat net income 240.000. Nah, per share-nya, maka didapatkan di sini adalah 2,76. Barulah kalau misalnya kita mau menghitung, itu bisa ditentukan di sini kalau misalnya dia diketahui jumlah yang beredarnya, ya bisa dibagi. Dia dapat di sini laba neto. Jadi per share-nya juga ditampilkan. Ini contohnya yang diberikan ya teman-teman ya. Nih, oke. Nah ini digambarkan di sini bahwa ini jangan lupa ya, ini divide by weighted average share outstanding tadi, earning per share tadi. Oke. Nah, saya akan lihat dulu nih banyak ya. Oke. Ya, berikutnya ini adalah kaitannya dengan alokasi dari pajak ya. Jadi alokasi dari pajak. Bentar. Nah, di bagian ini itu akan berbicara tentang alokasi pajak antar periode. Jadi ada intra-period tax allocation. Dalam hal ini itu akan membahas tentang alokasi pajak antar periode ya, teman-teman ya. Jadi ini kaitannya erat dengan alokasi income tax expense ya. Nah, jadi perusahaan itu dia melaporkan operasi yang dihentikan dalam laporan laba rugi itu setelah dia dikurangi pajak gitu kan. Nah, maka alokasi pajak untuk pos laba rugi ini itu disebut dengan alokasi pajak antar periode atau disebut juga dengan alokasi yang dalam satu periode itu gitu ya. Ya. Oke. Jadi
Nah, di sini dijelaskan bahwa on the income statement, income tax is allocated to income from continuing operation dan juga discontinued operation. Jadi hal ini dia erat kaitannya berkaitan dengan beban pajak penghasilan ya, kadang-kadang juga disebut sebagai apa ya, provisi atau penyisian pajak gitu kan. Nah, jadi ada perusahaan dia sebenarnya menggunakan alokasi pajak antar periode ini itu untuk item seperti laba dari operasi yang dilanjutkan ya, seperti income from continue operation, kemudian ada lagi operasi yang dihentikan atau discontinue. Jadi konsepnya adalah let the tax flow the income. Jadi berarti membiarkan pajak mengikuti laba. Itu. Ya, maka tadi dijelaskan bahwa alokasi pajak antar periode ini sebenarnya bisa membantu juga pengelola laporan keuangan, dia lebih paham lagi nih pengaruh pajak penghasilan ke berbagai komponen laba neto. Jadi misalnya pembaca laporan keuangan itu dia bisa memahami berapa banyak nih beban pajak penghasilannya gitu kan yang berkaitan dengan laba dari operasi yang dilanjutkan gitu kan. Jadi dia bisa memprediksi jumlah, memprediksi waktu. Kalau misalnya ada ketidakpastian arus kas juga bisa dia prediksi. Oke. Nah, kita lihat di sini adalah operasi yang dihentikan, namun itu ada untung di situ ya. Jadi dalam menerapkan konsep alokasi pajak antar periode ini, kita asumsikan misalnya ini Schindler AG has income before income tax, jadi dia punya laba sebelum pajak penghasilan itu sebesar 250. Kemudian dia punya keuntungan sebesar 100.000 dari operasi yang dihentikannya, gitu kan? Nah, kemudian assuming 30% income tax rate, 100%. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini, informasinya income before tax-nya 250.000 yang sudah diketahui kan, kemudian income tax-nya itu adalah 75.000 ya. Kemudian dapatlah di sini income from continue operation-nya itu 175. Ya kan? Nah, kemudian berikutnya nah income tax ini tahu ya teman-teman dia dapatnya dari mana kan dikasih tahu juga di atas bahwa assuming 30% income tax rate. Jadi dikali dengan 30% ya. Ya, kemudian dapat 75 dan income from continuing operation-nya itu adalah 175. Kemudian ada gain kan, gain on discontinued operation. Gain-nya itu senilai 100.000. Nah, kemudian kita kurang dengan applicable income tax-nya. Karena dia tadi income tax-nya itu diperkirakan 30%, ya berarti applicable income tax-nya atau disebut juga dengan pajak penghasilan yang berlaku atas gain yang didapatkan dari operasi yang dihentikan itu adalah 30.000. Sehingga dapat 70.000 di sini dan yang income-nya adalah sekarang menjadi 245.000. Ya, jadi ini adalah situasi ketika ada gain. Kemudian berikutnya adalah loss. Ya, jadi kalau contohnya berarti di sini adalah sama judulnya tadi dia punya income tax 250.000, kemudian dia ada loss sebesar 100.000 dari discontinued operation. Ya, kemudian ada assuming 30% dan income tax rate-nya. Ini sama ya kayak yang tadi karena dia dikali dengan 30% dari 250.000. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa sih income from continuing operation-nya. Ternyata kan dia ada loss tadi itu loss 100.000. Nah, loss-nya 100.000 itu juga dikurang dengan applicable income tax reduction-nya ya senilai 30.000 sehingga kemudian bentar ya, kemudian di sini dapatlah 70.000 ya. Dan net income-nya sekarang itu adalah 105.000. Oke. Ya, jadi 175 ini dikurang dengan ya dikurang ya karena dia loss ya. Jadi kalau tadi kan dia gain. Gitu. Oke, ya. Kemudian perusahaan dia juga mungkin akan melaporkan pengaruh pajaknya, ada tax effect dari discontinued item ini gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini, jadi selama tahun berjalan itu company dia punya kerugian atas operasi yang dihentikan itu sebesar berapa? 70.000 tadi kan. Nah itu setelah dikurangi pengurangan pajaknya kan sebesar 30.000 tadi.
Nah, di sini kita lihat ada loss on income discounted less applicable income tax reduction 70.000 ya, sehingga di sini adalah net income 70.000. Jadi ini adalah sudah bisa juga dibuat seperti ini ya, karena udah ada tax effect. Jadi dia sudah dijelaskan bahwa loss on discontinued operation less applicable income tax reduction. Nah, gitu ya. Jadi bisa juga dibuat langsung seperti ini gitu, atau kalau ini kan juga ada dia bikin detailnya lagi. Kalau ini kan dia langsung bikin 70.000 gitu kan. Tuh. Oke. Nah, berikutnya ini adalah ada lagi yang namanya allocation of non-controlling interest. Jadi non-controlling interest ini dalam bahasa Indonesianya itu adalah kepentingan non pengendali nih, teman-teman. Ya. Jadi ketika misalnya perusahaan dia punya lebih dari 50% nih saham biasa, dari misalnya ada perusahaan A, dia punya saham lebih dari 50% ya dari saham biasa perusahaan B gitu kan. Nah, berarti perusahaan A itu disebut entitas induk ya kan, induk, kemudian yang B itu kita sebut dengan anak. Nah, jadi karena kepemilikan sahamnya itu si A ini dia punya hak pengendali atas si B gitu kan. Oke. Nah, misalnya kalau si A ini dia mengakuisisi sebesar 100% dari sahamnya si B, maka si B inilah kita katakan sebagai perusahaannya berarti dimiliki oleh si A gitu sepenuhnya ya. Jadi kalau misalnya kepentingan si A kepada si B itu kurang dari 100%, maka si B ini perusahaan yang sebagian dimiliki oleh si A. Kan? Nah, jadi kepemilikannya ini ada dua, teman-teman. Pertama, mayoritas diwakili oleh pemegang saham yang punya hak pengendali, kemudian juga kepentingan non pengendali atau kepentingan non pengendali ini ya berarti yang sebagai hak minoritas lah jatuhnya gitu ya. Nah, jadi ketika perusahaan menyusun consolidated income statement, ini nanti detailnya teman-teman akan belajar di advance ya, advance financial accounting atau akuntansi keuangan lanjutan. Jadi IFRS dia merequire bahwa net income itu bisa dialokasikan kepada controlling dan non-controlling interest. Ya, jadi alokasinya itu jelaskan seperti ini, ada net income misalnya 164.000, kemudian itu diberikan kepada shareholder of Bokhong, ini adalah perusahaan A ya yang punya banyak porsinya ya, kemudian di sini 120.000 ya. Kemudian ada non-controlling interest senilai 44.000. Jadi sudah diberitahukan, jadi ada alokasinya. Ya kan kelihatannya ini yang dimaksud dengan kepentingan non pengendali atau yang minoritas. Nah, jadi jumlah ini tuh dia bisa disajikan dari sebagai bagian juga dari laba neto ataupun laba rugi nanti, ya. Nah, kemudian ini adalah think ini adalah latihan ya teman-teman ya. Tapi udah ada di sini sih sebenarnya jawabannya kayaknya. Ya, jadi ini penjelasan bahwa ini akan efeknya kepada other income expenses apa nih? Ya, kemudian sini juga apa efek saling administrative expense ini gitu, sehingga dapatlah berapa ini apa yang termasuk dalam financing cost gitu kan, biaya pendanaan tadi. Nah, pengaruhnya apa income from continuing operation akan mengurangi income tax, kemudian nanti akan menambah kepada income tax sehingga nanti akan ada nilainya sebesar 100.000. Nah, ini untuk discontinue operation ya. Ini sebenarnya ringkasan dari yang kita sudah buat sebelumnya. Dan ini adalah contoh yang di brief exercises. Nanti saya akan kasih tugas sama teman-teman. Nah, ini adalah summary dari ringkasan penyajian yang ada dalam laporan laba rugi ya, teman-teman. Jadi ada sales and revenue, kemudian ada beban pokok penjualan, selling administratif. Jadi silahkan teman-teman baca lagi catatannya. Ini yang berkaitan dengan ini ya. Nah, ini adalah sampai kita ke non-controlling interest. Oke, baiklah, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk bagian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.